Mari jemaat Tuhan, engkau menikmati hadirat Tuhan. Kalau Dia yang terutama dalam kehidupan kita, maka pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Taruh pengharapan, dilabuhkan sampai di balik tabir di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Menjadi pembela bagi kita, menjadi pendoa syafaat kita. Taruh pengharapanmu di dalam Tuhan. Jangan mundur pengharapanmu, jangan hilang pengharapanmu. Taruh pengharapan di dalam Tuhan sebab Dia yang berjanji. Bukan manusia yang lupa dengan janjinya. Bukan manusia yang tidak sanggup menepati janjinya. Tapi Dia berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri. Tuhan menaruh dirinya di atas perkataannya. Bahwa tidak ada satu janjinya yang gugur bagi orang yang percaya kepadanya. Tidak akan dikecewakan. Untuk Allah itulah kita menyembah. Kita memuji, kita mengagungkan namanya. Yesus Kristus Tuhan. Dia bukan hanya mati untuk kita. Tapi Dia berikan hidup. Supaya kita hidup dalam segala kelimpahan. Kemenangan yang Dia raih untuk kita nikmati di dalam dunia ini. Dia yang tidak berdosa, Dia yang tidak bersalah, ada di tempat yang terkutuk, tergantung di atas kayu salib, menggantikan posisi kita supaya kita diampuni, kita dilepaskan, kita ditebus, dibayar lunas dengan darahnya. Karena Dia punya tujuan dengan kehidupan kita. Mari kita bersyukur dan melihat lebih daripada kita bisa melihat masalah, problem, tantangan dalam kehidupan ini. Mari lihat Tuhan yang baik, mari lihat rencananya buat setiap kehidupan kita. Sebab kekekalan itu pasti, kita semua pasti akan menuju kekekalan. Yang kelihatan hanya sementara kita akan tinggalkan. Tapi yang tidak kelihatan itu kekal selama-lamanya. Terima kasih buat berkat-Mu pagi hari ini Bapa. Kami siap Tuhan. Dalam pelukan kasih-Mu Engkau berbicara buat setiap kami Tuhan. Engkau melepaskan kebenaran-Mu. Kebenaran-Mu masuk di roh kami Tuhan. Untuk menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Yang lemah menjadi kuat Tuhan. Yang berbeban berat, yang terikat dilepaskan Tuhan. Kau menyatakan kuasa-Mu sebab Engkaulah pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kekasih, kita ada di minggu pertama bulan kedua. Tanggal 7 Februari tahun 2016 dan seperti waktu yang berjalan, kita semua lihat bahwa hidup ini adalah perjalanan. Kita mengerti atau tidak mengerti, kita menangis atau tertawa, tetap perjalanan ini harus kita jalani. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan yang punya langit dan bumi, Dia mengasihi kita, Dia datang mencari manusia yang berdosa dan Dia berjanji Dia tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Perjalanan kita tidak sendiri. Mungkin kita bisa mengalami hal-hal yang kita tidak mengerti seperti saudara kita yang tadi bersaksi. Bagaimana kebakaran di rumahnya yang mereka biasa tinggal dan menikmati keluarga mereka. Tapi dalam tiba-tiba bisa habis dan menjadi korban dari luka-luka bakar dan mereka harus dirawat. Satu keluarga ada di rumah sakit. Tapi tangan Tuhan menjangkau mereka sehingga mereka ada untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kekasih, selama bulan Januari kita sudah diberkati dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan bahwa bagaimana penyertaan Tuhan. Tahun penyertaan Tuhan, tahun kasih sayang Tuhan dan rencana Tuhan buat kita. Minggu yang lalu Pak Elia bahas bahwa karena Tuhan punya tujuan maka Dia menyediakan fasilitas untuk perjalanan ini. Di tengah perjalanan ini fasilitasnya adalah hadirat Tuhan, fasilitasnya ada mujizat. Ya seperti bangsa Israel 40 tahun baju tidak robek, sepatu tidak rusak. Itu fasilitasnya dan fasilitasnya ada mujizat dan ada masalah, ada musuh-musuh. Tapi lewat itu semua mereka lihat kebesaran Tuhan, mereka mengenal Tuhan. Dan tujuannya bukan padang gurun, itu hanya perjalanan.
Tujuannya adalah tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Tanah Kanaan itu Tuhan sediakan buat mereka. Tapi minggu lalu kita diberkati kebenaran firman Tuhan bahwa Israel menjadi contoh pelajaran bahwa Tuhan murka dengan mereka, Tuhan marah. Dan mereka dibinasakan di padang gurun karena mereka bersungut-sungut menyembah berhala dan lain-lain yang sudah kita terima minggu lalu. Nah di bulan Februari ini, kita melanjutkan kebenaran firman Tuhan karena hanya firman Tuhan yang menjadi pegangan bagi kita. Bahwa bagaimana kita harus melihat warisan kita, warisan rohani. Sehingga kita tidak menjadi lemah dengan apa yang kita tidak miliki, kita tidak bergumul dengan tantangan-tantangan. Tapi kita harus bersyukur melihat apa yang kita miliki. Kita harus start dari situ dulu, berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan buat kita. Mari kita lihat firman Tuhan, warisan rohani. Katakan sama-sama dengan saya, warisan rohani. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Yang mau terima warisan lebih semangat lagi 1, 2, 3. Warisan rohani. Amin, luar biasa. Kalau dibilang warisan berarti itu bukan karena kita bekerja dan mendapatkannya. Tapi diberikan karena kita turunan. Karena kita ahli waris. Ahli waris yang menerima warisan. Nah kita baca bersama-sama dari Galatia pasalnya yang ketiga ayat 26 mulai. Jemaat Tuhan kita lihat di sini ada ayat ada kata-kata yang sudah dikasih warna supaya lebih penekanannya ya. Ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi mari lihat dulu kita tidak sendiri, kenapa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Kita anak-anak Allah, kita memang manusia biasa yang lahir di dunia ini sama dengan ada 5 miliar penduduk dunia ini. Tapi oleh iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi bukan oleh perbuatan, bukan oleh ibadah, bukan karena kita berpuasa, bukan karena kita baca Alkitab. Kita lihat, tetapi karena iman dalam Yesus Kristus. Kemarin hari Sabtu doa pemulihan, Peroni bawa firman dan Peroni bilang, sejak lahir bayi sudah berdosa. Lihat, kita lahir sebagai semua manusia telah berdosa. Jadi bayi berdosa bukan karena perbuatan, tapi karena benih dosa yang ada di dalam turunan Adam dan Hawa. Maka semua manusia berdosa, lihat bukan karena perbuatan. Tapi karena memang kita turunan dari Adam dan Hawa, setiap manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga kita bisa mengerti sekarang waktu posisi kita menerima kasih karena oleh iman. Iman artinya kita mempercayai firman Tuhan. Jadi oleh iman kita menjadi anak-anak Allah. Jangan tawar hati, jangan kecil imanmu. Karena engkau melihat kondisi dan keadaan, kelemahan dan keterbatasan. Melihat kita anak-anak Allah karena iman. Ya, jadi kita bukan manusia biasa, kita manusia luar biasa. Karena Allah penguasa langit dan bumi ini mengangkat kita, mengadopsi kita oleh Roh Kudus-Nya untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Itulah status kita, warisan kita. Lalu ayat yang ke-27, kita lihat ayat yang ke-27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi lanjutannya Bapak Ibu yang kekasih tadi lihat ya, bahwa oleh iman kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi anak-anak Allah. Lalu bagaimana kita yang tadi itu lahir bayi sudah berdosa oleh baptisan, jadi bukan percik, kita ditenggelamkan, masuk ke dalam air itu kamu mengenakan Kristus. Tuhan Yesus itu dikuburkan, turun ke dalam alam maut. Menjadi pengikut Musa, mereka dibaptis dalam laut dan dalam awan. Berjalan bersama-sama. Lihat, jadi kita berjalan sebagai satu persekutuan. Sekali lagi saya katakan gereja bukan merek, bukan gedung. Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya. Kitalah gereja. Tidak ada yang jalan sendiri-sendiri. Perjalanan itu di dalam satu persekutuan. Semua yang sudah berjalan bersama-sama dengan kita di dalam jemaat ini, mari kita lihat apa yang Tuhan firmankan, itu yang Tuhan mau kerjakan. Jadi kita harus menangkapnya.
mengenakan Kristus. Jadi bukan hanya tadi dengan iman kita terima bahwa kita anak-anak Allah, kita bukan lagi manusia biasa dalam dunia ini. Dari dunia ini orang berdosa kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Lalu kita mengenakan Kristus karena di dalam Dia kebenaran kita, kekudusan kita. Sekali lagi bukan karena perbuatan, tapi karena Yesus kita terima dengan iman. Sehingga bukan perbuatan yang mempengaruhi kita, tapi iman kita yang mengatur kehidupan kita. Ayat 28, ayat yang ke-8 dari Galatia 3. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita lihat ada gembala, ada pendeta muda, ada pendeta pembantu, ada full time, ada pengerja-pengerja. Itu semua diatur strukturnya untuk penata layanan pekerjaan Tuhan. Penata layanan pekerjaan Tuhan, tapi Tuhan mau di hadapan Tuhan kita semua sama. Masing-masing kita sama sebagai anak-anak Allah untuk hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi Tuhan Yesus datang memberi hidup. Tuhan Yesus tidak datang untuk ajar ibadah, liturgi, cara beribadah. Tuhan Yesus tidak ajar itu. Tapi Tuhan memberikan hidupnya karena kita masih hidup dalam dunia ini. Hidup yang seperti apa yang Yesus mau, kita menghidupi tadi itu bahwa kita ini anak-anak Allah. Kita bukan lagi orang berdosa. Jadi karena kita dibaharui dari dalam. Kekristenan kita, pengiringan kita dengan Tuhan Yesus bukan dari luar. Bukan karena kita rajin beribadah, kita rajin memberi, rajin puasa, rajin baca Alkitab supaya kita diberkati, supaya kita jadi baik. Bukan begitu, tapi kekristenan iman kita dari dalam. Kita diubah dari dalam, kita mengenakan Kristus. Kita punya iman di atas kebenaran firman Tuhan, kita mempercayai, kita menghidupinya. Bahwa kita adalah anak-anak Allah, itu hidup karena iman. Ya, jadi semua adalah satu di dalam Kristus Yesus sama. Ya, gembala, full time, pendeta muda itu semua dengar sekali lagi. Itu adalah struktur untuk penata layanan pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan mau lihat kita di hadapan hadirat Tuhan bersama-sama. Satu untuk tujuan Tuhan. Gereja ada menjadi perwakilan kerajaan surga supaya surga dihadirkan di bumi. Dimanapun kita pergi kita bawa surga. Ayat yang ke-29, ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus. Jadi tadi dari ayat 26, 27 dan 28. Kalau kamu adalah milik Kristus. Siapa sini yang percaya dia milik Kristus? Semua milik Kristus. Nah, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita tahu Abraham itu orang Yahudi, tapi tadi dikatakan bukan Yahudi, bukan Yunani, bukan dan lain-lain, laki-laki atau wanita, tapi kita keturunan Abraham di dalam Yesus Kristus berhak menerima janji Allah. Kita ahli waris. Senang dah kalau dibilang ada warisan. Wah, kalau dibilang ada warisan pasti kita senang sekali. Nah, sebab itu pagi hari ini semua harus berbahagia karena kita ahli waris di dalam Tuhan Yesus. Kita tahu semua Abraham itu bukan karena dia Yahudi, bukan dia spesial. Tapi lihat rencana Tuhan bagi keselamatan seluruh dunia bagi orang-orang berdosa. Tuhan mulai dengan satu pribadi. Tuhan mulai dengan memanggil dulu Abraham keluar dari negeri yang berdosa, negeri penyembahan berhala, negeri yang tidak mengenal Tuhan, keluarga sanak saudara tidak mengenal Tuhan. Tuhan bawa Abraham keluar dari Ur Kasdim, berjalan dalam ketaatan dengan Tuhan, belajar mendengarkan, belajar taat, bangun mezbah, bangun kemah. Abraham menuju ke satu negeri yang dia tidak tahu di mana, tapi dalam ketaatan dia berjalan dan kita lihat untuk rencana Tuhan. Sehingga lewat Abraham, Ishak dan Yakub, maka ada 12 suku bangsa menjadi 12 suku dan satu bangsa. Tujuan Tuhan bukan hanya untuk memberkati bangsa Israel, tapi tujuan Tuhan bahwa lewat bangsa ini, maka seluruh dunia diselamatkan. Amin. Jadi kita lihat itu karya Tuhan, keselamatan bagi seluruh dunia. Jadi sekarang
Tuhan bukan hanya memulai lewat bangsa Israel, tapi di abad ini, di hari-hari ini Tuhan mulai karya keselamatan itu bagi Sulawesi Utara, bagi Manado, bagi dunia ini lewat kita. Bisa tangkap itu, amin. Bisa tangkap itu, kita ahli waris